Bentar. Oke, kita mulai. Yang pertama kita bakal belajar grafik fungsi kuadrat, tapi pakai bantuan kalkulator. Lebih tepatnya kalkulator Casio, tipenya Classwitch, seperti yang ada di samping kanan ini. Nah, terus kompetensi dasar yang pengen diajarin itu apa? Yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, secara formal meliputi notasi daerah asal, daerah hasil, ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Indikator pencapaian kompetensinya menentukan hubungan karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nanti itu apa? Nanti kita jelasin. Nah, yang pertama yang saya pengen jelasin adalah cara penggunaan kalkulatornya terlebih dahulu. Kalian juga bisa sih di Google Classroom tuh udah dikasih tahu cara penggunaan kalkulatornya. Atau nanti di sini boleh kalian lihat. Nah, di sini tuh ada yang warna merah ini kan. Ini kan ada yang warna merah, ada yang warna kuning nih. Ada yang tombolnya warna kuning, ada yang tombolnya warna merah di sini. Nah, kalau kalian mau mengaktifkan tombol yang warna merah atau warna kuning, berarti kalian tekan di sini, tekan shift dulu nih. Tekan shift, baru kalian bisa ngaktifin tombol yang warna kuning ini yang di atas ini kayak lock, terus kayak ini X pangkat 3, ini 10 pangkat berapa misalkan. Kayak gitu. Terus kalau mau ngaktifin yang warna merah, berarti kalian tekan dulu nih alpha. Baru nanti kalian ketik misalkan mau ngaktifin tombol X, berarti tekan alpha, baru tekan X. Baru nanti X-nya muncul. Kalau misalkan kalian nggak tekan alpha, nanti yang muncul tuh sama dengannya nih warna putih. Contoh ya, misalkan saya kasih contoh. Misalkan kita mau uh, uh, munculin X, berarti kita tekan alpha dulu. Nanti kalau misalkan tombol alpha-nya udah aktif, dia lambangnya gini nih, ada tulisan A di sini. Berarti tombol alpha-nya udah aktif. Baru kalian bisa tekan lagi tombol yang lain, misalkan alpha sama X, jadi baru muncul X. Tapi kalau kalian nggak tekan alpha dulu, baru tekan X, nanti munculnya sama dengan kayak gini, kayak gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya simpelnya. Terus kalau mau tampilin menu nih, nanti kita kan belajar nih. Nah, kalian tekan menu, nanti muncul di sini nih, muncul menu-menu apa aja, ada kalkulator biasa, ada matrix, ada ini ya pokoknya banyak. Nanti yang kita bahas ini bakalan yang fungsi tabel yang nomor 9. Kalian kalau ini bisa geser-geser ini, geser-gesernya pakai tombol yang ini, geser kanan kiri. Nanti kalau misalnya udah ketemu nih yang 9, kalian bisa tekan sama dengan atau tekan angka 9 juga boleh. Jadi tekan sama dengan, nanti masuk ke menu tabel seperti ini. Ya kayak gitu. Kalau udah bisa, kita mulai sekarang pembelajarannya. Yang pertama nih, nomor 1, ayo kita mengenal grafik fungsi kuadrat. Aktifkan menu tabel pada kalkulator Classwitch, kemudian inputkan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan interval min 10 sampai 10, terus bedanya 1, kemudian buatlah tabelnya. Coba ya, kita coba. Kita mau ngaktifin uh, x kuadrat, berarti tekan alpha dulu. Udah dicoba, tekan alpha. Lalu tekan X. Lalu kita kan pangkat 2 nih. Tekan ini nih, yang X kuadrat nih. Yang warna putih. Biar muncul X kuadrat. Kalau udah sama dengan, nanti fungsi GX-nya kosongin aja, karena kita cuma butuh satu fungsi di sini. Nah, nanti start-nya itu dari 10, dari min 10, kalian ketik min 10. Min 10 sama dengan, nanti dia pindah ke N. Akhirnya sampai berapa nih? Dari min 10 sampai 10. Terus sama dengan lagi. Nah, step itu apa sih? Step itu tuh berarti nanti dia berurutan dari min 10, min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kalau kalian stepnya ganti 2, nanti dia dilengkap-lengkap 2 gitu. Misalkan 0, 2,
4 kayak gitu. Jadi dilengkap 2. Nah, kalau udah nanti sama dengan nanti di sini muncul. Ini artinya apa sih di sini? Itu artinya pada saat X-nya min 10, nanti nilai fx-nya itu, ini fx itu sama aja nilai y-nya. Itu dia nilainya 100. Nanti begitu seterusnya kalau dia min 7, 49, dan seterusnya. Kita lihat di sini. Tapi di sini kan kelihatan pola gitu loh. Ya kan? Kalian di rumah dicoba. Alicia udah dicoba. Baru nyoba. Oke, coba kamu share screen deh, biar nanti kita lihat kamu sampai mana. Ini saya tutup dulu ya screen saya. Nanti coba kamu coba share screen kamu. Nah, bagus. Oh, udah dicoba ya. Nah, coba kamu geser ke bawah deh, Alicia. Oke. Ya, udah benar. Nah, sekarang coba Alicia. Yang lain juga boleh coba. Coba kalian lihat polanya seperti apa. Coba kamu turunin lagi ke bawah deh. Turunin ke bawah. Nanti kamu lihat polanya seperti apa dia. Pada saat X-nya min 10, nilai Y-nya berapa. Dia gimana sih polanya, Alicia, yang kamu amati? Yang X, fx ke X ya, Pak. Iya, lihat X-nya, Ah, nilai X-nya. Bagaimana dia polanya? kuadrat, Pak. Iya, kuadrat itu karena emang dia fungsinya fungsi X sama X kuadrat. Tapi kan dia ada pola tuh, Alicia. Coba dia lihat. Ah, Lama-lama yang dia pola gimana? yang pola yang mana sih, Pak? Dari yang Yang negatif fx-nya coba. apa yang X? Yang FX-nya. Oh, yang fx-nya. Iya, coba lihat. Dia gimana sih nilainya? Kalau dia negatif gimana? Lama-lama mendekati 0, nilainya makin lama makin gimana? Makin kecil. Iya, makin kecil sampai berapa sih coba dia lihat Alisa? Sampai berapa dia kecilnya? Sampai berapa? Coba Sampai lagi. 100. Enggak, coba. Enggak, dia kan makin kecil tuh. Tapi kan nanti Ah, enggak makin kecil terus kan Alicia? iya, gede lagi. Iya, gede lagi tuh. Pas gede lagi di mananya sih? Pas dia udah mulai gede lagi FX-nya. Polanya sama nggak sih, Pak? Iya, polanya sama. Sampai mana dia? Coba lihat deh. FX-nya Ah, pada saat 0, coba lihat pada saat 0. 0. Pada saat X-nya 0. Pas 0. Nah, pas dia 0 terus kemudian nilainya gimana? Nilainya berubah lagi jadi Iya, satu jadi lagi. apa? Iya, Oh, jadi yang ini nomor ya, Pak? iya itu nomornya. Oh, Nggak kirain usah saya ini dilihat. nilainya juga, makasih bingung. Enggak. Oke. Iya, Ini kayak gitu. berarti polanya Heeh. kayak itu kan, eh, yang di tengah-tengah yang seimbang. Iya, betul. Iya benar, di tengah-tengahnya seimbang. Betul-betul banget. Tapi dia seimbang itu pada saat X-nya 0. Jadi pada saat, Iya, nah kan dia lama-lama menurun tuh sampai dia 0. Tapi pas dia 0, dia naik lagi, tapi seimbang. Nah ya betul. Oke, kayak gitu iya sih yang gitu. kita bisa amatin. Oke, Alicia, kamu bisa tutup. Nanti Oke, saya, makasih, Pak. ya makasih juga Alicia. Oke, gantian saya share screen saya lagi. Nah, di sini dia bilang, nih kan, dibilang, perhatikanlah tabel yang dihasilkan. Bagaimana nilai fx sebelum dan sesudah x sama dengan 0. Tuliskan hasil amatan kalian pada kotak berikut. Oh ya, kalian juga di apa namanya di kalkulator ini itu kerennya itu dia bisa munculin tabel, bisa munculin grafik. Gimana caranya? Tapi harus pakai dua device. Di sini saya coba ya, saya share screen saya. Jadi kalau kamu sekarang pakai laptop, nanti kalian bisa pakai handphone kalian. Bentar, saya tunjukin. Bentar dulu. Oh ya, caranya gini, saya tunjukin dulu caranya. Caranya itu,
Caranya adalah kalian tekan tombol shift kalau mau munculin grafiknya. Tekan tombol shift, kemudian tekan QR ini nih, kode QR atau OPTN. Saya coba ya. Kalau saya coba kayak gini, shift QR. Nanti dia muncul kayak gini. Nah, eh, terus kita bisa ini arahin apa namanya? Arahin kamera handphone kamu ke sini, nanti dia bisa muncul. Nih, saya coba ya, saya stop dulu. Stop share. Saya coba masuk pakai handphone, saya tunjukin. Oke, udah kelihatan kan? Oke, udah kelihatan. Ini saya pakai handphone. eh saya coba masuk ke kamera. Oke, saya arahin. Ini tadi udah. Oh, ini beda fungsi ini yang tadi sebelumnya. Oke, saya pindah ulang. Arahin ke ininya. Terus kalian tekan ini. Nah, nanti dia muncul di sini grafiknya. Nah, ini grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kayak gitu. Bisa nggak? Udah dicoba belum? Alicia udah coba belum? Bisa, bisa. Saya Ya, belum buka barcode-nya tapi oh iya, tapi bisa kan? Nah, kayak gitu. iya bisa, Pak. Oh iya, terima kasih. Nah, jadi ini bisa munculin grafiknya dari handphone kalian. Ini bisa diperbesar, diperkecil. Kayak gitu. Oke, saya stop dulu. Nah, terus saya share lagi. Oke, kita coba lagi, coba apa namanya grafik yang lain. Tadi kan Y sama dengan X kuadrat. Kita bisa coba grafik yang lain. Kita masukin di sini, saya coba. Nanti kalian juga di rumah bisa coba. Sekarang kita mau coba grafik yang lain. Nomor 2. Aktifkan menu tabel sudah pada kalkulator Classfish. Kemudian inputkan fungsi GX sama dengan X kuadrat plus 2X. Ini kita masukin di sini. X kuadrat plus eh, plus 2X. Oke, plusnya kurang. Plus 2X ditambah 1. Lalu kita tekan sama dengan. Nah, di sini dia pengen apa namanya? Fungsinya ada 2. Kamu masukin yang satunya lagi, itu dia fungsinya 2X kuadrat min 4X. Kalian bisa coba juga di rumah. Kayak gini. Nanti kalian tekan sama dengan. Nanti sama startnya dari min 10, N-nya 10, artinya dari min 10 sampai 10, stepnya 1 aja. Nanti kalian tekan sama dengan lagi. Nanti kalau kita analisis lagi nih dari tabel ini yang ditampilkan, ini nih fungsi fx-nya ini yang diminta sama aja kayak fungsi gx di soal. Ini fungsi gx-nya sama aja fungsi hx, kita ganti biar kalian nggak keliru. Nah, di sini kita lihat, nah kayak gini. Ini juga sama. Tadi yang sama kayak Alicia bilang, dia kalau negatif tuh lama-lama nurun kan. Nurun, nurun, nurun. Sampai berapa sih dia nurunnya? Kalau fungsi gx-nya nurunnya sampai min 1 di sini. Ini. Sampai min 1. Nanti kalau dia min 1 kan 0 nilainya. Pada saat dia 0 nanti naik lagi. 1, 4, dan seterusnya. Dan itu tuh seimbang. Seperti tadi Alicia bilang. Seimbang. Nah, kalau misalkan fungsi hx. Kalau fungsi hx dia
Ininya sampai di berapa nih? Nurunnya sampai berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau lihat dari sini. Ada yang bisa jawab? Nurunnya sampai berapa dia? Kan kalau GX kan dia di min 1 tuh. Nurun, nurun, nurun. Kemudian naik lagi. Kalau misalkan di HX dia berapa pada saat berapa? Nurunnya sampai berapa? X berapa? Coba lihat di sini. Coba bantu jawab. Coba Fitria, pada saat X-nya berapa kalau HX? Baru dia nurun, 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 kemudian naik lagi. Atau Tri, coba Tri. Kelihatan kan di layar kalian? Atau kalian bisa coba juga di rumah. Kalau di sini nih kalau kita lihat, dia itu pada saat X-nya 1 nih. Pada saat X-nya 1, nah si ini nih nurun sampai dia min 1. Terus baru dia naik lagi 1, 7 gitu kan. Kan kelihatan jelas. 17, 7, 1. Kemudian min 1. Kemudian dia jadi 1, 7, 17 lagi. Jadi dia mentoknya tuh pada saat X-nya 1. Kalau kita gambar nih, gambarnya kayak gimana sih dia? Bentar. Shift. Oke. Kita lihat di sini. Saya gabung lagi. Oke, saya coba stop lagi. Nanti saya gabung pakai handphone. Saya share screen di sini. Saya barcode QR-nya saya arahin. Kita lihat. Nah, dia gambar kayak gini. Jadi di sini yang warna merah nih, yang X kuadrat plus 2X plus 1, dia tuh di 1 kan, di sini. Ini 1 kan. Kalau saya coret-coret di layar saya. Nah, di sini nih 1 nih. Ini 1. Karena tadi dia emang 1 kan. Terus kalau apa namanya? Kalau yang warna biru nih, yang grafik yang satunya lagi. Bentar, ini agak susah. Nah, dia di sini tuh min 1. Tadi kan dia pada saat X-nya min 1. Nah, ini kan kelihatan min 1. Oke, biar lebih jelas kita gambar aja deh. Kita gambar grafiknya. Oke, kita gambar grafiknya di sini. Nah, kalau kita gambar nih, kita gambar yang tadi, yang Y sama dengan Fx. Yang Y sama dengan Fx itu gambarnya kayak gini. Sini misalkan kalau ini kan diagram Cartesius nih. Ini 0, 1, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi kalau yang Y sama dengan X kuadrat, itu kalau kalian masih ingat tadi, kalau dia 0 tuh 0. Kalau dia min 1 tadi 1. Kalau dia 1, 1. Kalau dia 2 itu 4. Nanti kalau kita gambar tuh grafiknya kayak gini. Jadi dia nurun, 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 nurun terus. Tadi sama kayak Alicia bilang. Kemudian pada saat 0, dia balik lagi, mulai naik lagi. Dengan nilai yang sama. Makanya tadi kayak seimbang gitu kata Alicia. Ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, tadi karena kata Alicia ini seimbang. Seimbangnya di mana sih? Alicia, tadi seimbangnya di mana? Kamu bilang seimbang.
Itu karena habis dari 0 angkanya sama lagi sama yang Iya, kiri betul. kanannya. Nah, ini yang disebut dengan sumbu simetri, Alicia. Jadi dia punya sumbu simetri tuh di X sama dengan 0 ini. Ini sumbu simetrinya nih. Sumbu simetri itu apa sih sebenarnya? Kalian bisa searching atau ini. Berarti kalau kalau kita cari definisi sumbu simetri, menurut kamu apa, Alicia? Yang membagi dua, Yang membagi bukan? dua? Yang membagi dua sama besar, bukan? Iya, betul. Iya, itu udah betul banget. Tapi mungkin kalau kata-katanya dirapiin, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat, ini kan fungsi kuadrat nih karena y sama dengan x kuadrat, menjadi dua bagian yang sama besar. Mungkin kalimatnya kalau misalkan dibenerin seperti itu. Tapi pendapat kamu tadi itu udah benar, cuman kalimatnya mungkin bisa dibenerin. Iya, jadi sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang simetri, mungkin lebih tepatnya, atau menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, di sini kita bisa bilang kalau y sama dengan x kuadrat, dia punya sumbu simetri itu di x sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 ini adalah sumbu simetri dari y sama dengan x kuadrat. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba gambar. Bentar. Kita coba gambar yang grafik yang satunya lagi tadi. Tadi grafik apa sih yang satunya? Oh, ini. Tadi itu grafik yang satu, gx. Saya tulis di sini. Gx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 sama hx. Itu 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, ini kalau kita gambar nih, kalau kita lihat grafiknya di kalkulator ini, kalau dia min 1, min 2, itu kan kayak gini kan, dia sama. Kalau dia min 1, dia 0. Berarti sini ini titiknya. Terus kalau dia min 2 itu 1. Jadi kalau kita gambar kayak gini grafiknya. Nah, ini grafik GX. GX itu tadi apa? X kuadrat plus 2X plus 1. Kayak gini. Nanti kalau yang satunya lagi, kita lihat di sini di kalkulatornya. Itu pada saat X-nya sama dengan 1, dia nilainya min 1 di sini. Terus kalau dia, tadi mana? Kalau dia 0,1, kalau dia 2,1. Bisa kayak gini. Kita gambar warna hijau di sini. Nah, seperti inilah kurang lebih gambarnya. Ini gambar HX 2X kuadrat min 4X plus 1. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan GX, itu dia sumbu simetrinya berapa? Butuh satu. Iya, di sini sumbu simetrinya pada saat X-nya sama dengan min 1. Ini untuk fungsi GX. Kalau misalkan fungsi HX, pada saat X-nya berapa? Sumbu simetrinya. Satu. Iya, betul. Pada saat X-nya 1, ini kan X kan? Ini nih sumbu X. Bentar, saya gambar. Kita tarik warna merah. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Pada saat X-nya 1, ini dia nilainya min 1. Dan ini tuh benar-benar turun, 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 turun. Kemudian naik lagi. Jadi sumbu simetrinya tuh di sini. Ini garis sumbu simetri dari X sama dengan 1. Jadi dari sini nih, kita udah paham yang dimaksud dengan sumbu simetri itu apa sih sebenarnya. Terus sumbu simetri itu yang mana sih? Kalian udah paham kan jadinya? Sumbu simetri. Gimana Alicia dan kawan-kawan, paham kan? Paham, Pak. Oke, nah ini. Nah, kemudian kita masuk ke aktivitas berikutnya, yaitu adalah, karena kan kalau fungsi kuadrat, namanya juga fungsi kuadrat kan, jadi fungsi kuadrat itu dia, ya X-nya yang kuadrat,
Kalau misalkan udah X pangkat 3 berarti dia bukan fungsi kuadrat. Kalau X-nya cuma pangkat 1 juga dia bukan X kuadrat. Nah, yang kita bahas di sini kan lagi bahas fungsi kuadrat kan, berarti dia X-nya kuadrat. Nah, dia punya rumus tuh gini sebenarnya. Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi dia punya persamaan umum kayak gini. Nanti A, B, C-nya itu bisa berapa aja, bebas. Nanti dari fungsi kuadrat ini nih, misalkan dikasih tahu fungsi kuadratnya apa. Kayak tadi nih misalkan ini, tadi Gx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Dari sini nih, cuman ngelihat doang, kita bisa tahu karakteristik grafik ini tuh kayak gimana sih bakalan. Nah, kayak gitu. Yang fungsi AX pun sama, cuman ngelihat grafiknya doang nih, kita bakalan tahu nih, grafiknya bakalan membuka ke atas atau membuka ke bawah, terus letak sumbu simetrinya bakalan di kanan apa di kiri, atau di kanan atas, di kanan bawah, itu kita bisa tahu. Nanti caranya gimana, itu materi selanjutnya. Nah, tapi di sini, kan fungsi grafik itu punya rumus gini ya, tadi yang saya udah bilang, AX kuadrat plus BX plus C. Berarti di sini, di fungsi GX ini, A-nya berapa berarti? 1, 1, Iya, betul. A-nya 1, B-nya 2, 2, 2, C-nya 1. Nah ya, berarti kalian udah paham nih. A, B, C itu yang mana sih sebenarnya? Takutnya kalian masih belum tahu. Ya ini pun sama di sini. A-nya 2, B-nya -4. Hati-hati sama tanda negatif. C-nya 1. Nah, kayak gitu. Nanti kita bisa tahu nih karakteristik si grafik fungsi itu dari si nilai A, nilai B, sama nilai C. Nah, yang pertama yang kita pengen tahu itu, maaf, yang pertama yang pengen kita cari tahu itu nilai A-nya. Nilai A di grafik fungsi kuadrat tuh bakalan nentuin kayak gimana sih. Nah, coba kita ngelakuin aktivitas selanjutnya. Dia bilang, aktifkan menu tabel. Berarti kita aktifkan menu tabel, udah. Input fungsi fx, x sama dengan x kuadrat, dan gx sama dengan min x kuadrat. Ini siapa yang mau coba share screen di laptopnya? Alicia tadi udah. Fitria mau coba nggak? Fitria? Saya belum ngerti, Pak. Belum ngerti apanya nih? Cara Penggunaan inputnya. Cara ya, inputnya. nggak apa-apa. Kamu coba aja, nanti kita sama-sama diajarin. Coba aja dulu, share screen dulu aja, Fitri ya. Nanti sama-sama kita belajar. Ini saya hentikan dulu ya screen saya. Nanti kamu coba share screen punya kamu. Coba Fitri ya. Nggak apa-apa kalau belum paham, nanti kita sama-sama belajar. Namanya juga belajar kan? Kamu coba dulu aja Fitri ya. Jangan takut buat coba, jangan takut buat salah. Karena namanya juga belajar kan. Salah itu wajar. Karena semakin kamu salah nih, kamu bisa memperbaiki diri kamu. Kamu salah lagi, kamu bisa perbaiki diri kamu. Jadi makin banyak salah tuh, nanti kamu makin banyak kamu bisa perbaiki, nanti makin lama makin jago. Oke, kamu udah share screen, bentar. Tadi yang pertama, kamu masukin fx-nya itu x kuadrat. Jadi kamu tekan, udah nih, x-nya udah muncul. Sekarang tekan yang ini, ya x kuadrat itu, Fitri ya. Tekan x kuadrat. Nah ya, nanti udah kamu ketik sama dengan Fitri ya. Oke, gx-nya kamu masukin min x kuadrat. Jadi tanda min dulu. Oke, x kuadrat. Oh iya, di sini ada x juga ya, lupa saya. Oke, sama dengan. Oke, startnya dari min 10, Fitri ya. Jadi min 10. Tik min 10. Sama dengan dulu. Ya. Itu n-nya udah 10, betul. Sama dengan lagi. Nah, kita muncul di sini kan. Coba kita lihat. Kamu geser-geser ke bawah coba. Yang kamu lihat itu fx sama gx-nya. Coba
Coba ke bawah terus. Coba deh perhatiin nilai fx sama gx-nya gimana. Menurut kamu gimana, Fitria, pendapat kamu? Kalau menurut saya fx-nya plus, gx-nya minus. Iya betul. Betul banget. Itu kan dari tabel pun kita bisa ngeliat kan. Kalau Iya. di sini nilai fx-nya semua positif, nilai gx-nya semua negatif. Dan dia pun sama kayak tadi yang Alicia bilang, nurun, lama-lama naik lagi kan gitu, Fitria. Coba deh kamu scroll lagi ke bawah. Ya kan dia nurun tuh nilainya nurun terus. Terus pada sampai di titik tertentu dia naik lagi. Kayak gitu kan? Iya, Pak. Iya, oke. Nah, sekarang kamu udah tahu kan cara gunain kalkulatornya. Oke, kamu boleh stop screen-nya, Fitria, gantian biar saya set screen saya lagi. Ya, makasih Fitria, makasih banyak-banyak. Sama-sama, Pak. Iya. Kasih juga. Iya. Makasih udah mau mencoba bersama saya dan teman-teman yang lain. Ya, karena itu belajar tuh harus berani. Coba, jangan takut. Kalau salah ya nggak apa-apa, karena kamu juga belajar kan. Tapi menurut saya sih dari kesalahan itu kamu bisa banyak belajar, maksudnya gitu. Ngerjain soal pun sama. Pada saat kamu ngerjain soal, kamu gagal, nggak apa-apa, nanti bisa terus nanti ya kamu belajar dari kesalahan. Nah kayak gini tadi, oh ya saya belum share screen saya. Oke, ini yang tadi Fitria udah kerjain kan. Dia lama-lama nih pada saat X-nya negatif, si fx itu tetap positif dan dia nilainya sama kayak sebelum-sebelumnya. Kalau yang gx sebaliknya, dia negatif terus. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau misalkan kalau digambar kayak gimana sih dia bentuk fungsi kuadratnya? Kita coba gambar. Ini saya gabung lagi. Saya mau tunjukin grafiknya pakai tombol ini. Saya stop dulu. Terus saya share. Hadap-hadapan ya, Pak. Iya, kamu udah coba ya? Iya betul, hadap-hadapan. Coba saya tampilin ya di layar saya. Oh bentar, maaf. Kita belajarnya benar-benar pelan-pelan. Yang penting kalian benar-benar paham banget konsep dari fungsi kuadrat itu apa sih. Selama ini kan udah belajar. Nah ini tadi caranya nih, kalian tekan shift, terus tekan QR ini, OPTN. Nanti muncul, kamu arahin deh. Dapat diarahin, kamu tinggal klik aja. Nanti dia muncul grafiknya di sini. Nah yang warna merah ini adalah fungsi fx yang x kuadrat. Yang warna biru ini fungsi gx yang min x kuadrat itu. Kayak gitu. Nah sekarang, oke, kalau udah saya stop aja. Saya balikin lagi, kita gambar nih. Ini saya stop. Ini saya share lagi. Nah kita gambar di sini biar kelihatan bedanya tuh kayak gimana sih. Tadi yang fungsi y sama dengan fx kuadrat, itu dia gini. Saya tebelin biar lebih jelas. Ini y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Nah, yang warna biru ini fungsi gx-nya. Gx ini sama dengan min x kuadrat. Tadi yang Alicia udah coba, dia bilang hadap-hadapan, udah betul. Nah, di sini kesimpulannya apa sih yang kita bisa ambil? Di sini A-nya itu positif negatif. Fungsi fx ini A-nya positif negatif. Positif. Iya, positif. Di sini A-nya ini nilainya positif. Atau A-nya kita bisa bilang lebih dari 0. Karena kan lebih dari 0 positif kan. Pada saat A-nya lebih dari 0, grafiknya tuh gimana sih dia? Membuka ke atas apa membuka ke bawah? Terus Iya, dia bakalan membuka ke atas. Nah, sedangkan sebaliknya, pada saat gx-nya negatif, min x kuadrat ini kan A-nya negatif.
Atau X-nya kita bisa bilang kurang dari 0, dia grafiknya bakalan membuka ke bawah. Ini kalau gampangnya nih, biar kalian gampang ingat, kalau dia positif atau lebih dari 0, nanti grafiknya tuh bakal senyum. Senyum kan? Seperti perasaan kalian hari ini, senyum pasti, bahagia terus. Terus kalau misalkan A-nya negatif atau kurang dari 0, dia bakal cemberut. Kalau saya ngingatnya gini, biar lebih gampang. Nah, kayak gitu. Jadi, dari nilai A di fungsi kuadrat, di fungsi persamaan umum kuadrat, kita bisa tahu grafik ini bakalan membuka ke atas atau membuka ke bawah. Kayak gitu. Oke, lagi azan, kita tunggu bentar. Sambil mungkin kalian bisa coba-coba di persamaan kedua ini, di aktivitas kedua. Kita hentikan sejenak.
Oke, alhamdulillah udah selesai azannya. Kita bisa teruskan lagi. Kalian udah coba belum yang nomor 2 ini? Ada yang udah coba? Kalau belum, ya nggak apa-apa. Udah? Ya, kalau udah terima kasih. Saya coba juga ya. Sini dia minta 2x kuadrat plus 2 fungsi fx-nya. Fungsi gx-nya sama, cuman bedanya negatif aja depannya. Min 2x kuadrat plus 2 juga. Plus 2. Nah dia fungsinya juga sama seperti ini. Yang satu positif, yang satu dia bisa positif juga ternyata. Tapi nanti negatif lagi. Jadi dia nurun ke positif. Oh, dia naik. Kemudian dia nurun gitu. Oh ya, gini. Jadi kalau misalkan yang fungsi x kuadrat ini nih, kalau yang membukanya ke atas, dia bakalan nurun, turun, sampai dia ke sumbu simetrinya. Kemudian dia baru naik lagi. Tapi kebalikan, kalau misalkan yang negatif, yang A-nya negatif, dia bakalan naik. Fungsinya tuh bakalan naik terus sampai ke sumbu simetri. Kemudian baru dia turun lagi. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Jadi beda. Kalau yang senyum tuh dia dari turun, kemudian naik. Kalau yang cemberut, yang membukanya ke bawah, dia dari naik, kemudian baru turun. Kayak ini nanti juga kalian bisa gambar juga di grafik fungsinya. Kalau kita gambarnya bentar. Kalau kita gambar dia fungsinya tuh, saya coba lihat grafiknya dulu. Oke, dia bakalan kayak gini. Kita bisa lihat dari sini sih sebenarnya, dari ini juga bisa, dari angka-angka di sini nih yang di kalkulator kelas switch-nya. Dia di sini 2, kemudian dia gambarnya seperti ini. Ini yang positif, yang fx sama dengan 2x kuadrat plus 2. Kemudian yang negatif itu dia kayak pencerminannya gitu. Versi negatifnya. Nah, seperti ini. Ini yang gx sama dengan min 2x kuadrat plus 2. Jadi dia di sini nih cerminnya. Nah, ini sumbu simetrinya. Nah, kayak gitu. Jadi dia nggak harus negatif sih. Yang penting dia, yang pasti kalau misalkan nilai A-nya positif nih, dia tetap bakal cemberut kayak gini. Yang positif, ini yang negatif, yang positif dia bakal senyum atau membuka ke atas, ini membuka ke bawah. Enggak, nah si angka depannya ini, angka belakangnya ini plus 2 ini dia nggak ngaruh. Dia ngaruhnya tuh cuman ini. Bedanya apa nih sama sebelumnya? Kalau sebelumnya di mana di sini? Di 0 kan? Kalau di sini dia di 2. Dia tuh kayak cuman grafiknya tuh cuman ditaikin aja sejauh 2. Jadi naik 2 kayak gitu. Nanti juga kita tuh belajar cara ngegeser grafik tuh kayak gimana. Nanti tuh materi selanjutnya. Hari ini kita sampai jam berapa? Setengah 1 ya, 12 Bang. udah Kak. Oh, jam 12 ya. Berarti masih ada waktu 5 menit. Bentar. Kita bisa manfaatkan 5 menit itu buat ngambil kesimpulan di hari ini. Oke, di hari ini kesimpulannya apa? Ada yang bisa bantu saya? Tadi kita udah belajar apa aja? Yang pertama. Tadi belajar apa yang pertama? Masih ingat? Baru tadi kan? Apa Alicia tadi? Belajar kalkulator. Iya, kalkulator, penggunaan kalkulator. Yang kedua apa?
grafik fungsi Iya, grafik fungsi tadi yang diajarin apa? yang kuadrat. Iya, fungsi kuadrat. Terus belajar apa sih tadi awalnya? Tadi yang kamu jawab itu loh, yang seimbang-seimbang itu. Oh, apa namanya saya lupa. Sumbu. Sumbu simetri. Nah, itu yang penting sebenarnya, sumbu simetri. Tadi kita udah belajar sumbu simetri. Apa sih sumbu simetri itu? Garis Garis yang membagi yang membagi hmm, grafik grafik fungsi fungsi sama besar. menjadi dua bagian yang simetri atau sama besar. Oke, terus yang keempat, yang terakhir banget tadi belajar apa? Tadi apa sih? Kedudukan apa tadi? Kedudukan, bukan. Karakteristik grafik nih. Karakteristik. Bentar. Oh. Yang keempat itu kita belajar karakteristik grafik. Karakteristik grafik fungsi. Tadi kalau A-nya lebih dari 0 berarti gambarnya gimana? Grafiknya gimana? Kalau A kurang dari 0 gimana? Gimana tadi? Ada coba yang lain selain Wih, Alicia? Oh iya, Alicia juga boleh deh, udah telanjur. Ayo Alicia gimana? Kalau A lebih dari 0 berarti grafiknya gimana? positif. Melengkung ke Bukan. atas. Iya, membuka ke atas atau melengkung ke atas boleh. Kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif, ini tuh sama aja positif nih, ini sama aja negatif. Ini apa? Membukanya kemana? Balikannya aja kan? Ya ke bawah. Atau nih, kalau mau gampang nih, membuka ke atas tuh sama aja kayak senyum dia. Grafiknya senyum, yang ini cemberut. Nah, kita udah belajar ke 4 ini, kalian harus ingat. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutin. Kan kalau fungsi kuadrat itu kan tadi ada AX kuadrat, persamaan umumnya, plus BX, plus C. Nah, kita baru bahas yang A-nya aja nih. Nah, ini udah bahas A-nya. Nanti besok B sama C-nya kita bahas lagi. Nanti dari itu tuh tujuannya apa nih? Buat kalian menganalisis dari grafik ini nanti gambarnya kayak gimana sih? Sebelum kalian gambar benernya, kalian udah bisa tahu, udah bisa nentuin sendiri nih gambarnya bakalan kayak gimana. Udah kayak gitu aja. Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Aman-aman saja? Kalau nggak ada, saya absen. Yang nggak hadir siapa di sini? Septian? Septian? Mungkin sholat kali. Oke, ada anak OSIS kan ya di sini? Apa nggak ada? Anak OSIS lagi ini kan? Lagi... Ada, Pak. Oh ada ya? Mereka izin ya? Nah yaudah, itu aja sih kayaknya sih anak OSIS lagi yang nggak ada. Oke, kalau udah kita doa. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa diingat terus. Masih ingat nih, kalau teman berikutnya masih ingat, jangan sampai lupa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih sudah Terima bergabung. kasih juga, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, Meisha, Terima kasih, sama-sama. Pak. Iya, sama-sama, Terima kasih, Nursifa. Pak. Iya, Hilwa, sama-sama. Masih Pak. Iya. Oke. Kalian boleh meninggalkan kelas.